Bab 020. Apaan sih Bel? Enggak usah buka ceki dong. Ucap Dea dengan kesal dan cemberut, menggemaskan. Gumam Gary saat melihat Dea cemberut. Setelah itu Gary dan Dea pun pergi menuruni altar untuk makan bersama yang lainnya. Selamat ya keponakan tante dan om, semoga pernikahan kalian diberkati, ucap Kesi pada Abelia datang bersama suaminya yaitu Mahendra. Thanks Om Tan, karena sudah mau datang di pernikahan saya, ucap Abel dengan menatap pelukan tantenya, namun hanya sebentar, kalau bukan Nyonya William yang memberikan undangan sudah pasti kita tidak datang. Ucap Kesi dengan nada mengejek, namun hanya dibalas senyuman oleh Abel. Selamat ya untuk Anda Tuan Ken, saya tidak menyangka akan menjadi bagian keluarga William. Semoga pernikahan kalian diberkati ya, ucap Mahendra dengan begitu senang, sepertinya pria parubaya itu memiliki rencana. Oke, terima kasih Tuan Mahendra, saya juga tidak menyangka jika akan menjadi keluarga kalian. Ucap Ken dengan datar, namun ia tahu apa yang direncanakan pria parubaya itu. Ada apa ini? Ucap Dedi Erik dan Momi Al yang mendekat ke arah Abel, Ken dan juga Kesi beserta Mahendra suaminya. Tuan William, Nyonya William, perkenalkan saya Mahendra dan ini istri saya Kesi. Kami tidak menyangka bisa berbesanan dengan orang yang begitu berpengaruh di kota ini, ucap Mahendra dengan sok akrab pada Dedi Erik. Abel ia menatap kesal pada om dan tantenya yang pintar berdrama. Oh, jadi Anda om dan tantenya Abel ya? Tanya Dedi Erik dengan nada datarnya. Sedangkan Momi Alia mendekati Abel dengan merangkul bahu Abel. Melihat kedekatan Abel pada Momi Al, Kesi seketika merubah raut wajahnya menjadi sinis. Benar sekali Tuan William, saya pemilik perusahaan Wijaya, siapa tahu ke depannya kita bisa bekerja sama. Ucap Mahendra dengan tidak tahu malu, hingga membuat Momi Al, Ken dan juga Abel menatap tidak suka. Oh, jadi Anda pemilik perusahaan Wijaya Corp? Saya dengar pemiliknya sudah tiada, jadi sekarang Anda pemiliknya Tuan Mahendra yang terhormat. Ucap Dedi Erik dengan wajah datar. Jangan terlalu formal Tuan William, kita kan berbesanan, dan benar sekali apa yang Anda ucapkan sekarang. Saya pemimpin di perusahaan itu. Ucap Mahendra. Baiklah, saya kira perusahaan itu digantikan oleh anaknya, apa tidak ada anaknya Tuan Mahendra? Tanya Dedi Erik dengan santai, namun pertanyaan itu membuat Mahendra salah tingkah karena dia bingung harus mengatakan apa. Jika ia mengatakan yang sebenarnya maka reputasinya akan hancur di depan para orang petinggi. Jelas tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, karena anaknya pemilik perusahaan itu ada di sini, gumam Abel dalam hati. Ah, tidak ada Tuan William. Untuk itu kita bahas lain kali saja karena tidak pantas kita membicarakannya di acara yang penting ini. Ucap Mahendra dengan raut wajah dipaksa tersenyum. Begitu ya, ucap Dedi Erik dengan tersenyum miring, namun hanya Ken dan Momi Al yang tahu. Oh iya, Abel dan Nak Ken, selamat ya atas pernikahan kalian. Dan maafkan Om karena baru tahu jika Nak Kenzo yang menikah dengan keponakan Om sendiri, ucap Mahendra dengan mengalihkan ucapannya. Oke, thanks Om. Ucap Abel dengan singkat, tidak ada raut wajah senang saat ia berhadapan dengan keluarga Mahendra. Abel, jangan lupa sama Om ya, sering-sering main ke rumah ajak Nak Kenzo dan juga keluarga William, ucap Mahendra pada Abel. Iya Om, jika ada waktu luang besok kita main ke sana. Oh iya, saya dengar Om pindah ke penthouse Papa dulu ya, ucap Abel membuat Mahendra dan Kesi merasa syok. Ah iya, karena Om sudah membelinya, bagaimanapun juga banyak kenangan di penthouse itu kan, jadi Om sengaja membelinya agar kamu bisa mengingat kenangan dulu. Jelas Mahendra dengan berbagai alasan, namun hanya dibalas sanggukan oleh Dedi Erik dan juga Abel. Nyonya William, salam kenal ya, lain kali kita bisa reunian kan?
Saya juga ingin memperkenalkan putri kita ke Nyonya William. Siapa tahu anak Nyonya William yang satunya bisa dekat dengan putri kita, apalagi dia tidak kalah cantik dengan Abel. Ucap Kesi berbasa-basi dengan memuji anaknya yang bernama Yora. Oh tentu, tapi jika saya punya waktu ya Nyonya Kesi, sepertinya waktu saya begitu padat, karena saya harus mengurus bulan madu Ken dan Abel agar mereka bisa segera memberikan cucu pada kita, ucap Mommy Al dengan memeluk Abel sangat erat. Ah baiklah, tapi lain waktu pasti Anda bisa kan Nyonya William? Masalah Abel tidak perlu terlalu dipikirkan, dia sedari kecil sudah hidup mandiri karena orang tuanya sudah meninggal, jadi dia sudah biasa hidup sendiri. Anda tidak usah terlalu memanjakan, nanti dia bisa ngelunjak, ucap Kesi membuat Mommy Al menatap tidak suka. Maaf Nyonya Kesi, saya menyela ucapan Anda. Bagaimanapun juga Abel sudah menjadi istri saya, jadi dia sudah menjadi tanggung jawab saya karena sudah kewajiban saya untuk memanjakannya, ucap Ken dengan datar membuat mereka semua menatap Ken, apalagi Abel. Dia merasa ada kupu-kupu yang berterbangan di perutnya karena ada yang membelanya, apalagi saat ini yang membelanya adalah laki-laki yang sudah menjadi suaminya. Ah baiklah, tapi saya ingatkan pada kalian, Abel ini tidak baik seperti apa yang kalian pikirkan, dia hanya menginginkan kemewahan menggunakan kepolosannya, jadi berhati-hatilah. Ucap Kesi dengan wajah kesal karena keluarga William semuanya membela Abel, gadis yang begitu ia benci. Apa maksud Anda Nyonya Kesi? Kenapa Anda merendahkan istri saya? Bukankah Anda tantenya? Kenapa Anda terlihat sekali jika tidak menyukainya? Jika Anda merendahkan istri saya itu tandanya Anda juga merendahkan saya. Tegas Ken dengan tatapan tajamnya. Abel pun dengan segera menggandeng lengan Ken agar dia merendahkan emosinya. Abel juga menatap wajah Ken dengan menggelengkan kepalanya dengan arti jika dia tidak apa-apa. Ken pun mengangguk dengan tersenyum membuat Abel semakin salah tingkah dan memalingkan wajahnya yang sudah merah merona. Astaga, Tuan Ken sudah membelaku, semoga dia sudah bisa menerimaku menjadi istrinya, guman Abel dalam hati dengan kembali menatap wajah Ken dan memeluk lengan laki-laki itu dengan sangat erat membuat Mommy Al dan Daddy Eric tersenyum. Namun tidak dengan Kesi juga Mahendra yang malah menatap semakin benci pada Abel, namun mereka dengan kesabaran yang setipis tisu itu menyembunyikan rasa bencinya di hadapan keluarga William. Lihatlah, mereka sepertinya sudah bisa saling menerima. Aku sangat senang melihat Abel bisa merasakan senang, igumam Gary yang didengar oleh Dea karena mereka saat ini duduk di meja paling ujung depan yang memang disediakan untuk keluarga William, dan di sana hanya ada Gary dan Abel beserta orang-orang kepercayaan keluarga William. Mereka duduk dengan menikmati cake. Benar sekali, bagiku kebahagiaan Abel begitu penting karena aku tidak pernah melihat dia dengan kebahagiaan yang begitu tulus, melainkan hanya terpaksa tersenyum untuk menutupi semua kesedihannya. Semoga saja dia bisa bahagia mulai saat ini dan seterusnya. Jawab Dea dengan menatap Abel yang sedang memeluk lengan Ken dengan erat, apalagi senyumannya yang sangat tulus begitu langka. Sepertinya kau sudah begitu dengannya. Apa yang ada di atas itu keluarganya, sepertinya mereka sengaja merendahkan Abel, ucap Gary pada Dea. Tanpa mereka sadari mereka berdua terlihat begitu akrab dan malah curhat, sepertinya rencana Abel untuk mendekatkan mereka berhasil. Benar, dari kecil aku selalu dengan Abel, susah maupun senang kita selalu berbagi cerita, hanya dia yang bisa membuatku nyaman hingga aku merasa memiliki saudara. Dan benar, yang ada di atas altar itu adalah Tuan Mahendra dan istrinya, pemilik perusahaan Wijaya milik mendiang papanya Abel. Begitu banyak masalah pada Abel tapi tidak ada yang mengetahuinya. Ucap Dea tanpa sadar yang dibalas tatapan penuh arti oleh Gary. Jadi kau tahu semuanya? Maaf, aku juga sudah tahu, keluarga William sudah tahu semua apa yang sudah terjadi pada Abel. Maka dari itu aku merasa kasihan, aku juga sudah menganggapnya sebagai adik kandungku sendiri. Aku melihat begitu banyak masalah di hidupnya, namun aku akui dia gadis yang mandiri dan kuat. Jelas Gary tanpa ia sadari ia berbicara begitu banyak pada Dea. Sebelumnya ia tidak pernah mempedulikan wanita.
Wanita yang mendekatinya, namun dengan Abel ia bisa merasakan bahwa dia bisa berinteraksi dengan nyaman pada Dea. Jadi Anda dan keluarga Anda sudah tahu. Ucap Dea yang terkejut melihat penjelasan Gary. Kita sudah tahu. Namun tidak dengan Ken. Ucap Gary dengan menatap ke arah Ken yang sedang berbicara pada Om dan tantenya Abel. Kenapa Tuan Ken tidak tahu? Ucap Dea dengan raut wajah heran. Biar dia mencari tahunya sendiri. Kau tahu Ken sangat susah untuk membuka hatinya, maka dari itu kita sengaja merahasiakan semuanya darinya, agar dia sebagai suami Abel bisa mencari informasinya sendiri tanpa kita yang memberi tahunya. Jelas Gary yang dibalas anggukan mengerti oleh Dea. Aku tahu maksud Anda Tuan Gary. Kalian sengaja merahasiakan ini semua agar Tuan Ken bisa mencintai dan menerima Abel dengan tulus kan? Ucap Dea yang dibalas anggukan oleh Gary. Kau pintar juga ternyata aku kira kau gadis yang bodoh. Ucap Gary membuat Dea bersedekap dada dan menatapnya tajam. Kau mengejekku Tuan Gary. Kau kira aku bodoh? Hello tidak ya, jika aku bodoh aku tidak mungkin berteman dengan Abel. Umpat Dea dengan cemberut dan kembali menyantap cake-nya, membuat Gary terkekeh gemas dengan tingkah Dea yang lucu. Hingga Gary pun mengacak rambut Dea membuat gadis itu menepis tangan pria itu dan bertambah cemberut. Awas saja kalian, aku akan merebut jaki laki itu. Umpat Yorayang menatap tajam ke arah Gary dan Dea. Hari semakin larut, kini acara pernikahan sudah selesai. Ken dan Abel sudah memasuki kamar mereka yang sudah disiapkan khusus untuk mereka berdua. Di dalam kamar yang didominasi warna putih dan silver yang terlihat begitu elegan, ranjang yang sangat rapi dengan bunga mawar sebagai hiasan di atas ranjang yang dibentuk gambar hati. Abel ia duduk mematung di atas ranjang itu. Ia tidak berani bergerak ke sana kemari dengan pakaian yang masih utuh sama sekali belum ada yang ia buka. Sedangkan Ken ia masih di dalam kamar mandi. Entah apa yang dilakukan pria jangkung itu. Abelia begitu deg-degan entah apa yang harus ia lakukan dengan malam yang indah ini. Entahlah ia harus bahagia atau sedih ia juga tidak tahu. Saat ia sedang duduk dengan menunduk dan memainkan jari-jarinya, pintu kamar mandi terbuka. Abel semakin dibuat jantungan dan gugup saat ternyata melihat seorang pria yang begitu tampan dengan berbalut handuk berwarna putih yang melilit di pinggangnya. Entahlah Abel begitu terpesona tanpa ia sadari ia melongo melihat penampilan Ken saat ini. Ken berdiri dengan rambut basah yang ia usap menggunakan handuk kecil, dan juga air yang menetes di tubuhnya dari rambut yang basah, apalagi perutnya yang begitu sispek hingga siapapun yang akan melihatnya pasti akan terpesona, apalagi tubuh itu sama sekali sangat mulus dan terawat. Ken ia tersenyum miring dan melemparkan handuknya dengan asal, saat tahu dengan raut wajah Abel yang begitu syok hingga dia mematung. Dengan senyuman penuh arti Ken berjalan mendekati Abel. Sampai sang empu tidak tahu jika saat ini jaraknya dan Ken sangat dekat, karena Ken sudah berdiri tepat di depannya. Dehem Ken membuat Abel syok dan melotot. Ia mendongakkan wajahnya hingga tatapannya bertemu dengan pria yang mempunyai hati sedingin es itu. Ia begitu gugup saat Ken semakin dalam menatapnya. Tuan Ma mau apa? Ucap Abel dengan tergagap saat Ken menatapnya dengan tatapan dalamnya. Kenapa? Apa kau gugup? Tanya Ken dengan memegang dagu Abel menggunakan jarinya. Kita sudah menikah, jadi kau harus layani aku. Apa kau sudah siap? Ucap Ken dengan nada yang begitu lembut, hingga membuat Abel merinding, karena Ken mengucapkan dengan membisikkan pada telinga Abel. Tuan, ucap Abel memanggil Ken dengan sebutan Tuan, membuat Ken merasa aneh dengan panggilan itu. Kenapa? Apa kau sudah tidak sabar? Ucap Ken kembali membuat Abel semakin ketar-ketir. Entahlah dia seakan ingin hilang dari hadapan Ken saat ini juga. Tuan, saya mau ke kamar mandi dulu, ucap Abel dengan tergesa. Ia berlari terbirit-birit memasuki kamar mandi dengan mengangkat gaunnya yang begitu panjang. Ken ia menggelengkan kepalanya. Ia pun tersenyum. Kenapa aku juga gugup? Apa aku mulai menyukainya?
Dan ini kenapa juniorku ikutan tegang? Apa kau memilih dia sebagai tempat bersarangmu juniorku? Gumam Ken. Ia duduk di tepi ranjang dengan memperhatikan asetnya yang tegang di balik balutan handuk itu. Ken tidak tahu apa yang harus ia lakukan malam ini, karena ini adalah malam pertama di mana ia akan tidur dengan ditemani oleh seorang istri. Ia tidak tahu dengan perasaannya yang begitu pelin-pelan. Ken menyadari jika ia begitu pelin-pelan, di satu sisi ia menerima Abel namun di lain sisinya ia merindukan Tiara. Entahlah dia juga tidak tahu dengan perasaannya yang saling bertentangan. Yang terpenting untuk saat ini Ken akan mencoba menerima Abel sebagai sandarannya, karena bagaimanapun juga Abel sudah menjadi istrinya dan dia akan mencoba melupakan masa lalunya. Di dalam kamar mandi Abel memandangi dirinya di depan cermin, ia memegang dadanya yang berdetak begitu cepat. Dia menyadari jika saat ini ia begitu gugup. Perlakuan Ken tadi membuatnya tidak karuan. Ada apa denganku? Apa aku punya penyakit jantung? Kenapa sering tiba-tiba saat dekat dengan Tuan Ken? Astaga, apa yang harus aku lakukan? Aku begitu takut padanya. Kenapa dia memperlakukan aku seperti itu? Tapi bukannya itu yang kamu inginkan Abel. Kamu ingin Tuan Ken baik denganmu dan bisa menerimamu. Kan? Jadi kamu harus memperlakukannya dengan baik, dan melayaninya dengan baik. Ingat kata Momiail, sebagai istri harus nurut dan harus melayani suaminya dengan baik. Aku akan mencoba membuatnya tidak bisa melupakan aku, isumam Abel dalam hati dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan cepat Abel membuka resletingnya, namun sayang dia tidak sampai untuk membuka resleting gaunnya. Hingga setelah cukup lama Abel merasa kesal, tidak ada cara lain ia harus meminta bantuan pada Ken. Ceklek. Abel menyembulkan kepalanya dari pintu kamar mandi. Ia melihat Ken yang berbaring di atas ranjang sambil bermain ponsel dengan menggunakan pijaman tidurnya berwarna hitam. Kenapa? Tanya Ken pada Abel, namun ia tidak memalingkan wajahnya ke arah Abel. Ken masih fokus pada ponselnya. Kem, apa boleh minta tolong mas? Ucap Abel dengan lembut. Suaranya yang begitu lembut membuat Ken menatap ke arahnya. Apalagi panggilan Abel pada Ken membuat Ken merasa nyaman dengan panggilan itu. Kenapa? Apa yang kau butuhkan? Tanya Ken dengan bangun dari baringnya. Ia meletakkan ponselnya dan berjalan ke arah Abel. Ini, aku kesusahan membuka resletingnya, tolong dibantu ya. Ucap Abel dengan lembut. Ia pun keluar dari kamar mandi dan mendekat ke arah Ken yang mengangguk. Dengan sigap Abel membalikkan tubuhnya membelakangi Ken. Dengan pelan-pelan Ken membuka resleting Abel yang cukup sulit karena ada yang menyangkut. Ken mencobanya hingga pelan-pelan resleting itu terbuka. Glek. Tubuh yang begitu putih dan mulus membuat Ken tidak bisa mengontrol dirinya. Ia tidak tahu kenapa. Hanya membuka resleting saja membuat asetnya kembali tegang. Ken semakin menurunkan resleting itu hingga tubuh bagian belakang milik Abel semakin terpampang dengan jelas. Ken pun memegang bahu Abel dengan kedua tangannya. Ia mendekatkan wajahnya pada wajah Abel. Abel bisa merasakan tubuhnya yang begitu aneh saat Ken memegang bahunya saja. Hingga desiran nafas Ken yang begitu memabukkan membuat Abel semakin tidak karuan hanya merasakan desiran nafasnya. Masih di dalam kamar. Abel masih berdiri mematung di tempat, bersamaan dengan Ken yang menyandarkan dagunya di bahu Abel, membuat Abel semakin gugup tidak karuan. Kakinya terasa begitu lemas, apalagi Ken yang kini melingkarkan kedua tangannya di perut milik Abel yang rata. Hembusan nafas yang begitu terasa dengan harum min yang menyeruak di indera penciuman Abel. Begitu memabukkan pikir Abel. Gadis cantik yang begitu polos itu tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat laki-laki tampan yang kini menyandang status sebagai suaminya memeluknya, membuatnya semakin panas dingin. Keringat sudah mulai membasahi tubuhnya. Oh my god. Apa ini yang mengganjal di pantatku? Astaga, ini tubuhku mengapa menjadi seperti ini sih? Gumam Abel dalam hati, namun dia masih tetap berdiri tidak berani menggerakkan tubuhnya.
di saat gadis lainnya yang takut dengan laki-laki langsung lari saat didekati, tidak dengan Abel yang malah berdiri mematung kakinya seakan sulit untuk digerakkan apalagi ia takut jika lari akan dimarah oleh Ken. Begitu juga dengan Ken, entah mengapa rasanya begitu aneh pada tubuhnya, ia seakan ingin meminta lebih pada gadis yang ada di pelukannya. Asetnya yang sudah menyembul kini menempel di pantat Abel membuat Ken ingin mendesah. Tubuhnya sudah dipenuhi dengan kabut gairah yang sudah lama tidak pernah ia rasakan. Namun aneh kini hasratnya kembali hanya berdekatan dengan gadis cantik dan polos itu. Kau sudah menjadi istriku, jadi layani aku dengan baik jika ingin diperlakukan dengan baik. Apa kau mau? Ucap Ken dengan suara serak membuat Abel merinding. Apalagi Ken berbicara tepat di telinga Abel membuat Abel tidak karuan. Dengan polosnya Abel pun mengangguk.